Tinggal sertaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Henry Francis Lyte, seorang pendeta di sebuah gereja kecil di perkampungan nelayan, Devonshire, Inggris. Di masa tuanya menderita sakit pernapasan akut disertai tuberkulosis. Tempat pelayanannya bukan tempat yang mudah, penuh dengan tantangan. Tetapi ia berjuang sedemikian rupa untuk memberitakan kabar baik bagi masyarakat di sekitarnya. Ia sadar hidupnya tidak akan lama lagi, namun selama ia masih diberi hidup oleh Tuhan, ia bertekad untuk berusaha terus menjadi berkat bagi banyak orang, betapapun tantangannya demikian berat. Ketika ia membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 29, ia tersentuh oleh peristiwa dua orang murid yang menawarkan keramah tamahan bagi seorang asing yang telah menjadi teman seperjalanan ketika mereka pulang ke rumah mereka di kota Emmaus. Seorang asing yang sanggup membangkitkan semangat hidup mereka. Seorang asing yang membuat mereka yang tadinya putus asa lalu kembali mewartakan berita yang pernah mereka ragukan bahwa Yesus bangkit. Sekarang ia mengalaminya. Henry Lyte sadar bahwa ia sudah memasuki senja kehidupan. Kalau saja Tuhan dapat memenuhi ajakan dua orang murid, ia yakin Tuhan juga mau tinggal bersamanya di senja kehidupan yang harus ia lalui dengan begitu berat. Yayasan Musik Gereja dalam Kidung Jemaat nomor 329 menerjemahkan ungkapan hati Henry Lyte kepada Tuhan demikian. Tinggal sertaku, hari telah senja. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada kutemu, Maha Penolong tinggal sertaku. Lalu di bait yang kedua, ia menuliskannya demikian. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Dan seterusnya, bait-bait seterusnya mengekspresikan keadaannya yang tidak berdaya, keadaannya yang begitu lemah, yang memohon kekuatan dari Tuhan. Syairnya sangat melankolis. Kalau kita menyanyikannya dengan penghayatan, lagu yang ditulis oleh Henry Lyte memang menggugah hati. Di jemaat lagu-lagu ini banyak kali dinyanyikan dalam kebaktian penghiburan atau peristiwa duka cita. Nyanyian seperti itu pada acara kebaktian warga senior atau lanjut usia. Padahal keluarga kerajaan Inggris memakai lagu Abide With Me sebagai salah satu nyanyian dalam misa pernikahan Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip. Mengundang Allah tinggal serta kita memang tidak perlu menunggu senja kehidupan datang. Mengundang Allah tinggal beserta kita justru mesti kita lakukan ketika fajar kehidupan mulai bersinar. Mengundang Allah tinggal serta kita memang tidak perlu ketika ketakutan melingkupi kita. Dalam keadaan sukacita, dalam keadaan penuh berkat, dan melimpah dengan pelbagai kebajikan, kita perlu mengundang Allah tinggal beserta kita. Agar fajar kehidupan kita menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Agar segala potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersinar sejak dari masa muda kita dan menjadi perpanjangan karya Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengundang Tuhan tinggal beserta kita, sudahkah kita menyiapkan rumah kita supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah kita, mengatur hidup kita. Baik hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan orang tua dan anak-anak kita, hubungan kita saudara bersaudara.
Mengundang Tuhan di rumah kita itu berarti membiarkan Tuhan juga mengatur perjalanan hidup kita hari ini. Ketika kita memasuki pekerjaan kita, memasuki usaha kita, dan juga mengambil keputusan-keputusan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.